sering di dalam misa-misa Ekaristi Kudus selalu memakai bacaan pertama dan bacaan kedua semuanya diambil dari kitab Perjanjian Lama, Pak. Salah itu berarti. Iya. Berarti Gini. Sabar dulu. Kalau orang Kristen Nah, masih menggunakan isi Taurat atau kitabnya Yahudi, berarti kalian itu tidak ada keselamatan. Karena di dalam kitab saudara dikatakan Galatia 5 nomor 4, kalau engkau masih mengharapkan ada keselamatan di dalam Taurat, maka engkau keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagi kamu jika kau masih menggunakan hukum Taurat. Karena Kristen ini memang agama yang aneh, agama yang membantah kitab mereka sendiri, maka mereka menabrak semua aturan. Bahkan dikatakan, sabar dulu, di dalam kitab saudara di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas salib, maka Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat dan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen masih menggunakan isi buku kitabnya Yahudi, itu orang saya katakan maaf, itu orang tidak pernah belajar Bible berarti. Mereka tampil seakan-akan membawa kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu meludah dan menjilat ludahnya sendiri, gitu Bang. Makanya dari sini aja, dari tema ini aja, Kristen itu sudah tak bisa layak untuk dijadikan sebagai acuan kehidupan. Kenapa? Karena penyalib atau eksekutor penyaliban itu adalah penjahat. Penjahat ini menyalib Yesus. Kemudian hasil dari penjahat dijadikan sebagai keselamatan oleh orang Kristen. Berarti penjahat ini adalah pahlawannya Kristen, termasuk setan, iblis. Iblis yang merasuki Yudas agar kemudian Yudas itu berkhianat Yesus, agar supaya hasil khianatnya Yesus itu disalibkan, menjadi pahlawan bagi Kristen. Jadi iblis itu adalah pahlawan bagi Kristen. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Pak? Iya, silakan. Oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi Oh mengakui. ya, makanya gini. Tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan di apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan kita tidak bisa di mana itu tertulis? Sebentar. Itu kan fitnah. Saya dulu dong. Itu fitnah. Itu enggak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu enggak ada. Sebentar. Itu fitnah kan itu. Saya bilang, itu adalah hukum alam. Iya, itu yang pembunuhan hukum alam. Sebentar. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita di mana dalilnya? Kita bisa. Di mana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang Perjanjian Lama itu kan Bang Juma tentang ciptaan manusia pertama. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Nggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus nggak ada itu, Bang. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kenapa keselamatan mengambil itu dari harus, dasar yang pertama. Kenapa keselamatan itu Adam harus dan Hawa? Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kok masa nggak ada hubungannya bagaimana, Bang? Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Keselamatan itu berasal dari kata siapa? Berasal kata siapa? dari apa? Apa penciptaan manusia pertama? Manusia pertama apa hubungannya dengan penyaliban? Dalam dosa. Apa hubungannya dengan penyaliban? Makanya kan gini, Bang Juma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Bang Juma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan, yang tidak ada datanya di sini. Menyesatkan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Ini saya terangkan sedikit. Jadi gini. Ini tadi saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Oh, enggak lah, bagi aku enggak. Karena apa tujuan iblis merasuki Yudas kalau gitu? Itu terseret ke dalam apa? Ya, sekarang iblis tidak mau manusia selamat. Iblis tidak mau manusia selamat kan?
Kenapa iblis merasuki Yudas? Ya itu dah suka-sukanya, dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Bisa saya Kalau tanggapi, iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi. Ya silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Saya, Lanjut. saya Anda menanggapi mahir kok. apa yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun lari dari pisah dari Indonesia, gak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Enggak, Gitu, abang. gini bang, saya tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, Betul tapi nggak? kan bukan berarti negara Bang berbeda Juma tahu tiba-tiba bahasa Anda saya nggak nggak? bisa Tidak bahasa mungkin, kan? Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa Berarti nasional, saya Bang. Bahasa satu Anda level itu dari bahasa Bang Juma. daerah. Karena saya tahu sedikit tahu bahasa ya, bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin kok di pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang. Ya makanya gini Bang Juma. Iya. Ini ya, saya mau mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma, karena Bang Juma ini saya Enggak, ini kalau mau belajar Islam itu, Bang, ada Ustaz UAS, ada banyak ustaz kami dari Islam. Kalau mau belajar Islam, kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama, Islam dan Kristen. Nah, tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba ya, kejadian gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Yang kan gini, tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah, itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh, Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana keselamatan itu terjadi karena kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan manusia Anda kasih data. Kan sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu, Bang? Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5. Kejadian 5 nomor 2 dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Itu kan tidak bisa, apakah tidak bisa baca kelanjutannya lagi, hanya titik di situ. Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia yang dikutuk. Itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin.
Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini Makanya mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek? Saya mau asar. Banjuma, Iya, Banjuma bisa dengar saya nggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, Lanjut. makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana Apa kita itu? mengetahui tentang saya kira apa yang tadi Banjuma Dinda Kores naik bentar dong. pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Banjuma tidak tahu hanya menyerang gitu saja? Sedangkan misalnya Bukan saya menyerang. gini. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta. Ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti tentang meluruskan mau meluruskan kitab yang tadi Banjuma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya Itu mana salah Adam. ya, Pak? Salah. Ini benar kitab Anda, ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Nah, iya, makanya Tapi ini bukan firman makanya Tuhan. kekristenan itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi. Banjum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang tentang Yesus Kristus ya. Saya baca antikristus itu, Bang. Antikristus itu, Bang, bagaimana dia berasal dari kematiannya tengah-tengah sebagai bangsa pahlawan Yahudi, Bang. menyelamatkan. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah di tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu Penyesat datang itu dari siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas 21 penyesat itu Yesus Kristus ya. Iya, Lukas 21 nomor 8, Yesus anak Oke, berarti dengar, gini. saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang Berarti muncul, jangan percaya kepada Kristus ya, Pak. ya, Kristus palsu jangan percaya. Makanya kami tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya, Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan malaikat Gabriel misalnya pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah, Pak? Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Iya, Tuhan di makanya kota juru Daud. selamat harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Banjuma kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi ya, omongan Banjuma tadi. Jangan Silakan. percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di Tengah-tengah Bani Israel dan di mengaku tengah-tengah akulah Bani Israel. Kristus. Berarti tadi kan Banjuma itu pegang nih perkataan Banjuma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya, Pak. Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah. Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan ini. Karena Saya ada tidak dua mengerti. Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Hah? Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. Mana dalilnya, Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu.
Kan Matius Banjuma 24. berkata-kata tentang apa yang Banjuma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dina Korpes naik dulu dong, saya mau baca dong. Tadi saya tangkap perkataan Banjuma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu, Bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Hah? Kristus Yang palsu diberitakan yang Yesus itu gimana, Pak? longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli, Bang, berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus Kepada palsu, nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu, Bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabinya juga palsu. Nah, makanya berarti Banjuma perkataan Banjuma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena Loh, apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya, Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible, Bang. Jangan pura-pura seakan-akan tahu. Buka aja Bible di situ. Jangan sombong. Inilah kalau sifat. Saya mau belajar ya. Saya mau belajar baca. Silakan. Matius 24 abangku. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Dengan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia, akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. Berbicara tentang penyamaran, Bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Yesus Penyesatnya Kristus itu sendiri. Pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, Bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa Banjuma kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Ya, Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu. Di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah? Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang bisa Bang? Banjuma dengar saya, bisa enggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis? Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya, Pak? Iya, dari tadi saya dengar abang. Oke, sekarang saya warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Banjuma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan ada terdapat semua di sana tertulis. Iya. Yang diminta disembah itu yang meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Banjuma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik. Dia berkata begini. Di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bapak Banjuma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab?
Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus, Oh ya. kemudian orang gila, kemudian orang kerasukan setan. Oke, ini yang mana yang Anda ikuti? Kata-kata orang Anda pengikut Farisi, yang Bukan Juma. Itu kata-kata Iya, orang Anda Farisi. pengikut Sepertinya siapa? iri Pengikut hati terhadap Yesus? Sorry. Makanya Anda mereka pengikut mengatakan siapa? Itu di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke. Anda pengikutnya siapa? Saya Sekarang ini. pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Bang Juma, Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia, setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini nyembah Yesus? Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 nanti ini Bang Juma siapa? lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu ini bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Ini kalau orang sekarang tuyul saya ikut sok pintar omongan gini. Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama ada Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sedang menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja. Sebentar. Kemana saja saya bisa lari. Oke. Saya paham, tahu, Bang. saya tahu. Oke. Nah, ini aja Sekarang dulu, Bang. Tadi Ini Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan iblis bahwa atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4. Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Bang Juma Ya, kalau iblis gimana? Kalau iblis Oke, gimana? sekarang sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, Iblis. makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Tidak ada, saya tanya dulu. Adakah Sekarang Yesus kita Kristus buka minta datanya. disembah? Sekarang Jawab kita aja, buka Bang. datanya, bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak Sekarang ada. kita bisa buka Adakah data, iblis nggak? minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus? Kita Aku tanya lagi, ini terakhir, Bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Oh, Yesus Kristus? jangan alasan-alasan ibadah. Aduh, gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Ada Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Iya, Kristus. itulah Berarti tadi iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya, Baca teman-teman. baik-baik. Dia sudah paham. Iya makanya. Jadi, saudara, Bapak saudaraku, Bang Juma mau memutarbalikkan semua. Saya sudah ibadah tahu. dulu. Yang dalam Yesus Bang Kristus Juma. tidak pernah minta disembah. Iblis minta disembah dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan oke, Yesus. pengakuan- Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus terhadap Berarti iblis apa? berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Oke, Saya kira pengakuan begitu Yesus sementara, Kristus Bang. terhadap iblis itu apa, Bang Juma? Coba. Jangan ajarkan kemana-mana ke saya. dulu bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat. Sudah ada jawaban. Ini Bang Juma tadi kan Iya. saya setelah tadi di waktu Bang Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang Islam pasti, bagaimana Islam. Itulah yang Alah, saya Allah. tadi. Coba itu Allah. jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya lagi. Bang baru Juma kita kan lihat. tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus apa itu
saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Bang Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius, Abang. Oke. Makanya gini, Bang Juma. Saya mempertanyakan, coba Bang Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu. Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan, ayat 5, dan berarti merujuk kepada Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta mana ini? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Bang Juma itu asli. Itu asli. Itu Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Bang Juma katakan. Itu masa Bang Juma mengatakan dia palsu lagi, mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Berarti Bang Juma, yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. Oh, berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih, Abang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah itu palsu. Injil kepada itu palsu. Itu palsu gimana? Itu palsu. Ya, itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. Tidak. Mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Gimana? Kutanya dulu, kejujuran Anda kutanya dulu. Menurut Yesus yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana, Bang? Menurut Yesus yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan datang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita
saling menghormati, untuk saling Iya, mendengar. makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, Saya juga tidak mau menurut menghujat, Pak. Yesus, Kalau menurut kita Yesus, kalau penyesat kita itu membuka data datang yang memakai sebenarnya, nama siapa? kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Itu Yesus tidak bisa, memakai itu nama siapa, nggak Bang? boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu, iblis itu sebagai gelar juga ya, Pak? Bahasa Indonesia Yesusnya iblis itu berkata, Bang, gelar atau sesuai data apa ya? aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama Itu penyesat dia, itu siapa? Nama pemasaran penyesat Imam itu ya. siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada. Kepada iblis yang memakai nama. Tidak mengerti, tidak paham bahasa Indonesia. Iya, Pak. Bang Juma sendiri gimana nih? iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, Memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. jadi maksudnya abang itu Lukas Tidak Matius begitu Bang Juma. Aduh, Matius bahasa 24 Indonesia itu ini. jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? Saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke, Bang Juma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang Namaku kita buka data siapa? ya. Namaku siapa? Buka data. Tolong Bang Juma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Kitab Matius kami itu tidak 24. bisa. Sebentar. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja, Dari baca ayat nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, 4. coba. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10, coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Bang Juma apa ya? Berarti Sebentar, isi kita Bible buka ya. itu tidak ada di kepala ya, Bang ya? Bukan di kepala Bang. Jadi Memang di mana? itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah Bukan seperti Saudara kalau sudah dihafal, itu sudah dipahami. Contoh, ini dihafal ini. Ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya. Apa namanya? Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24 Matius nomor 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau dengan konteksnya itu permulaan mau dari penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Kita Anda nggak pelan-pelan. bisa lulus lari dari manapun, ini nggak bisa. Kita kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya Pak. Iya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Gagap. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Bang Juma tentang
Injil Matius 24 ayat yang keempat. Iya. Itu coba kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju. Kan murid-muridnya Oke, menderita bagus gara-gara ini. Paulus. Oke. Hmm. Sekarang bagaimana kita coba memahami Apa itu? atau membaca tentang Iya. ayat ini. Yang pertama dari Iya. ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata Iya. mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, Iya. jawab ya. Ini tadi pergumulan Bang Juma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu ya tadi Sebab? pergumulan dari Bang Juma. Waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu bagaimana tentang pemahaman Bang Juma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat nggak? Ayo, ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo, Ya. coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Bang Juma yang pergumulan Bang Juma. Penyesat itu Enggak. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai nama Sebentar. siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung Nah, kesimpulannya penyesat itu datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku, datang Tuhan. memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Anda sebut? Bang Juma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, penyesat ini itu penyesat itu datang memakai namaku. Namaku siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku Ini siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri siapa? Bapak tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu. Kok jadi yang nabi menyamar palsu? seperti akulah Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah juru itu selamat, akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri memakai siapa nama?
Gimana? Oh, Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam saudara. dulu. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti, oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Iya, Kristen. nah sekarang penyesatnya Sebentar, datang memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu enggak. Bukan. Itu- Saya bertanya. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Mana ini? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya, bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia Penyesat yang itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa? sekarang ya Bang Juma, inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya Jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya Jadi jarang maksud- juga ya. Ya, jadi jarang juga. Saya data nonton Bang ini Juma gimana? itu. Coba Abang yang Sebentar, jelaskan. sebentar. Coba Abang yang Saya jelaskan, nonton jangan Bang saya. Juma itu, Bang Juma pernah sekali ya. Bang Juma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, Bang. Iya, Mamang, makanya Nggak usah kemana-mana. Bang Juma- Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? nanti saya bisa balik, Bang Juma sudah bisa diam juga ini. Karena apa? Bang Juma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa Iya, saya tidak Yesus Kristus memaksa. itu adalah nama yang sesat. Ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang Ya, terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? akhir Penyesat ini tujuannya. nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan nama Bang Juma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan. Saya contohkan misalnya misalnya kerusuhannya. Misalnya murid Bang Juma membunuh orang lain ya, dan murid Bang Juma itu ditangkap oleh polisi. Dan polisi itu menyelidiki, kenapa kamu harus membunuh orang ini? Murid Bang Juma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Bang Juma yang menyuruh. Bisa Bang Juma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu Terima nggak? Terima nggak? setan, orang Terima itu nggak? bermukjizat. Abang turun aja, Terima Bang, ya. nggak? Saya anggap Abang nggak cocok mewakili Kristen. Ada Boleh terima, saya turunkan? gini Bang Juma. Boleh Gini, saya terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau menghujat. Gini, Iya, nggak perlu. Saya mau terima Jujur, kasih dulu Bang. ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur, Iya. saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Silakan, Dia silakan. adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Tidak bisa. Silakan, saudaraku, silakan. Ya, Karena iya, yang lain makanya- Anda menyembah penyesat, Iman tidak buta ada yang itu, Bang. larang. Karena Iya. Yesus memang Iya. mengatakan Gini, bahwa kalau saya penyesat itu mau datang tadi saya memakai bisa namaku membahas di sini dan juga tentang berkata, Muhammad. Tentang "Akulah bagaimana dia." Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, aulia yang mulia, aulia yang perkasa. Bisa betul nggak Bang Penyesat. Juma? Udah, Abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja, Bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini Bang Juma. Bang Juma. Apalagi Ini saya kan tidak mau. Ini saya mengatakan ini. Tadi saya mendengar ya. Tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Bang Juma, makanya saya mengikuti perkataan itu. Ya, perkataan Bang Juma sendiri ya. Saya nggak tahu Bang Juma mengakui atau tidak. Bang Juma pernah mengatakan Bang, seperti ini. saya jelaskan Bang ya. Allah yang Dasar perkasa itu latar belakang. bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Oke.
Oke. Oke, nah Berarti saya jelaskan, saya saya mempertanyakan jelaskan. ini bisa nggak bang? Saya jelaskan ini, saya mau jelaskan. Ya makanya saya bisa nggak saya mempertanyakan ini? Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa Nah, tanya ya. Ya, silakan. Oke, Jadi bagus. gini, Oke, silakan. pemahaman itu muncul Hmm. karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Bang Juma jangan lari kemana-mana dulu. Bang Juma jelaskan Udah, tentang. Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti. Memang dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Ke neraka sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu, paten. Berilmu kayak sedikit, nggak ada perlawanan pun. DM aja Bang. Siap. Cuma kapan kita karaokean? Kapan karaokean? Karaokean. Iya, abang di mana? Lagu itu. Lagu lagi biasa lah. Hah? Markas kita, markas karaokean. Tahu nggak? Di mana itu? Iya di Makassar lah. Gimana? Makassar. Di gunung berarti. Banyak gadis cantik situ cantiknya. Waduh, Siap nggak? waduh. Ih, adik saya itu yang kamu pakai terus gimana? Maksudnya? Siap nggak? Siap nggak? Tapir. Iya, Biarkan. kamu lupa. Dia akui adiknya ternyata wanita tidak bagus. Iya, kamu sering pakai itu lah adik saya itu. Oh, iya. Oh, makasih. Kata adiknya dari kecil Anda selalu pakai katanya. Betulkah itu? Yang pakai itu kan adik saya kan kamu yang pakai itu terus kan? Pengakuannya sama aku kan. Setelah kemudian saya pancing dia mengaku bahwa dia jatuh di dunia seperti itu karena Anda yang sering pakai dari kecil dia katanya. Katanya dulu waktu kecil sering tidur sama kakaknya bernama Emen dan kakaknya Emen sering memainin alatnya sampai sekarang dia kerjanya kayak gitu. Nah, adiknya itu setiap mau makan datang ke saya memang minta duit, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena haram dalam agama saya itu tidak boleh zina. Gratis kamu Tapi pakai dia kan mengaku kakakku pakainya itu gratis. setiap kali istrinya nggak ada di rumah dia selalu pakai aku kata Adik dia. saya kan bukan pakai gratis kan? Oh, ternyata memang nggak ada larangan. Jadi dalam saya agamanya, ini bebas saya gitu. dengar cuma ini kan teman Bebas main tuh. di karaokean. Ternyata adiknya rusak gara-gara kakaknya. Si Emen ini bahkan dibilang tidak cuman itu bang, nenekku yang sudah 87 tahun juga sering dipakai sama Emen kalau lagi mabuk. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu aku. Bahkan dia pernah bilang bapak saya aja pernah dipakainya bang. Weh, masa? Iya, karena sama-sama mabuk, mamaku lagi sakit, jadi mereka saling pakai. Aku dapat loh bang kakakku si Emen Polando itu. Masa sih? Iya. Oh, parah kali lah si Emen ini. Emen. Kamu perhatikan isi kitabmu betul-betul parah. Pantaslah Paulus pernah bersalin. Ternyata di tempatmu itu laki-laki juga bisa rupanya. Wih, masalah. Kamu istirahat dulu, kau cuci dulu punyamu itu. Terlalu banyak dedak melengket di kepalanya itu. Turun dulu sana, turun. Kau kurangi main ini adikmu sendiri ya. Ya, apalagi nenekmu itu sudah tua, jangan lagi kau naiki kayak dulu. Kau ini betul-betul manusia laknat. Jackson, Kristen Muslim Jackson. Kan dia tidak sunat. Dia gituin sama B2. Nah, begitu dia cabut di kepalanya itu masih banyak dedak. Makanya disuruh cuci. Lengket di kulup. Emen. Rahasia keluarga lu ku buka di sini, men. Memang kau sakit. Nulang, Kristen Manulang. Kristen. Silakan. Nggak Coba noise kelihatan bang. ininya bang. Buka Coba kameranya noise bang.
Bergeser sedikit dong. Aku berani aku buka kamera. Klarifikasi dulu apa pitimu itu yang mengatakan dari Tanah Batak nggak ada pahlawan kok kontol. Hah? Kenapa bang? Rajin. Klarifikasi dulu tuh pernyataanmu itu. Bilang? Bahwa dari Tanah Batak nggak ada pahlawan mengusir penjajah, cuman kaum Nabi Muhammad kau bilang itu. Oh mungkin lagi berdiskusi waktu itu abangku, lagi diskusi kali. Itu bukan pernyataan sikap, itu diskusi debat, di mana orang-orang lawan diskusi saya itu mengaku-ngaku orang Batak, mengatasnamakan Batak. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi agama jangan pakai nama suku, misalnya anak Batak, anak Makassar, itu jangan gitu loh. Iya, Hanya jadi orang yang Anda mengatakan kok berani-beraninya mengatakan dari Tanah Batak nggak ada pahlawan. kata Dari siapa? mana itu Anda karang-karang itu? Banyak ulama-ulama Tersinggung nggak kami. orang Batak kayak gitu? Kau bilang itu? Oh, orang Batak yang Kau bilang berilmu, nggak ada? orang Batak yang Nggak ada pahlawan berilmu, dari Tanah Batak. orang Batak yang paham pasti ngerti itu kondisinya apa. Keluarga saya banyak Dari mana orang otakmu Batak. itu? Otak apa itu? Otak apa kau pakai Hei, itu? kamu mau meluruskan atau kamu mau ribut? Hah? Macam hebat kali kau. Kamu kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu. Saya udah baik-baik bicara samamu. Hanya orang yang tidak pernah sekolah yang mau mengatakan itu. Kita tahu kok bahwa pahlawan itu ada dari Batak, ada dari Manado, ada dari Toraja. Lihat ruang lingkup diskusinya saat itu apa? Apaan sih? Jangan memperkeruh suasana lah. Silakan Bunda Rahma disapa teman-teman kita. Faisal, Iya, selamat sore. 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 Kau Kristen kan? Iya. Boleh saya bertanya? Itu ada tema bang. Oke, baik. Iya, supaya kita nggak liar diskusinya dan bernilai edukasi kepada anak bangsa. Silakan. Apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Oh, jelas. Jelas, Abang. Apa itu? Ya jelas sebagai pahlawan. Ya sekarang saya tanya kepada Anda, saudara, ya. Buka dulu maskernya, coba. Oh, ini yang ngaku-ngaku sebagai Coba buka masker, saudara. ini teman-teman, Saudara. teman-teman yang memakai sahabat Bang Suma palsu, ini dia nih. Kenapa? Buka masker. Ini dia teman-teman masker. yang mengaku sebagai Zulkifli M. Abbas yang maskernya, palsu itu Bang Suma itu ini orangnya. Masih di-mute-mute. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong, biarkan dia ngomong. Jangan di-mute dong. Kenapa? Kita diskusi, saudara, sekarang. Ayo, sudah Jelaskan punya ilmu teman-teman Anda? bahwa yang menggunakan akun sahabat Bang Anda Suma itu sudah punya Kristen ilmu kan? apa? Jangan Kristen. berkeluar-keluar dong. Nah, coba lihat. Dia Kristen kan? Kenapa? Jadi kalau di komalnya Siapa dia yang itu mengatakan, dia Pak? menantang Betul. Ayo, betul. Kristen. Coba, ayo. Tapi ternyata dia Kristen, coba lihat. Lah. Dia Kristen, teman-teman. Kejang. Nah, lihat, perhatikan ini, perhatikan. Jadi Kejang, sahabat-sahabat saudara. yang masih mau ditipu sama orang ini, itu dia menyamakan suaranya Bang Suma dengan suaranya dia. Itulah sang penipu, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata dia adalah oten, gitu ya.